Supporter timnas siap memeriahkan Stadion Suita saat bertemu dengan Jepang di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda Jepang sudah menyiapkan koreo yang bakal menambah semangat skuad Garuda. Sekitar 100 pendukung timnas menyambut kedatangan skuad Garuda di Kansai Airport, Osaka, Jepang. Supporter ini datang dari berbagai macam area, kebanyakan dari Osaka dan sekitarnya. Tetapi ada juga yang datang khusus dari Tokyo dan Jakarta. Pelatih Patrick Kluivert memboyong 30 pemain termasuk Martin Pas dan Marcelino Ferdinand yang sebelumnya tidak bisa main melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekitar 3.000 supporter termasuk Garuda Jepang akan hadir di Stadion Suita untuk memberi semangat pada para pemain timnas. Garuda Jepang siap tampilkan tifo pada laga ini. Hal ini telah disiapkan sejak lama dan mereka meminta Garuda fans yang hadir langsung untuk dapat bekerja sama dalam aksi tersebut. Iya Mbak, nanti bakal ada tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter dan nanti salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu Mbak Fitri juga ikutan koreonya gitu. Wah sesemangat itu. Cuma kan aku nanya tifonya apa? Mereka masih merahasiakan karena biasanya dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Kemenangan atas Jepang akan menjadi torehan manis di pertandingan terakhir grup C bagi timnas. Kemenangan juga bisa jadi modal kepercayaan diri pemain timnas dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Skuad Garuda bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas sudah lolos ke putaran keempat, laga ini tetap penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Lalu apa yang harus disiapkan untuk laga di Osaka nanti? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Binder Singh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Yohana Kambu, ibu dari pemain timnas Ricky Kambuaya. Selamat petang semuanya, selamat petang. Selamat petang. Selamat sore, Mama Yohana. Ya, selamat sore. Ini anak Mama yang tercinta ini sedang berada di Osaka begitu, tengah bersiap untuk menampilkan penampilan yang terbaik pada saat melawan Jepang. Terakhir berkomunikasi seperti apa? 3 hari kemarin dia telepon. Itu Mama dan Vicky sampaikan bahwa Mama berdoa agar dia bertanding di Jepang bisa berhasil. 3 hari terakhir ya. Kemarin atau hari ini ada berteleponan dengan Ricky, Mama? Tidak, 3 hari kemarin. Ada Ricky ada minta doa khusus tidak, Mama? Ricky ada minta doa. Ricky ada minta doa khusus. Ya, Ricky ada minta doa khusus. Apa doa yang ingin dia ingin selalu diminta kepada Mama? Iya, dia ingin minta doa dari Mama. Mama berdoa semoga Ricky punya talenta ini terus tambah terus bertanding. Terus Mama berdoa Tuhan pimpin dia, Tuhan jaga, Tuhan melindungi. Jadi setiap Ricky bertanding itu kan untuk Mama harus berdoa. Tapi biasanya dia bertanding Mama tidak nonton. Nanti Mama hanya di rumah saja, Mama berdoa sampai nanti Ricky bertanding sudah menang. Nanti hari berikutnya itu Mama minta Mama ini live kah ulang. Itu baru Mama bisa nonton. Mama tidak bisa nonton saat dia bertanding. Selalu meminta doa dari ibu ya, selalu minta doa dari Mama untuk jelang pertandingan ataupun selama ini masih tetap berkomunikasi begitu dengan Ricky. Saya ke Bung Binder. Bung Binder melihat sosok Ricky Kambuaya ini seperti apa? Kemarin sudah tampil saat laga melawan Tiongkok.
Saya melihat Ricky sebagai petarung ya di atas lapangan ya. Mm-mm. Dan di pertandingan melawan China dia merupakan pemain yang punya inisiatif untuk juga melakukan pergerakan individu dan juga pressing para pemain tim lawan tentu dengan bantuan rekan-rekan yang lain. Tapi secara ofensif dia memang menjadi pemain yang sangat membantu proses serangan. Karena kan di pertandingan melawan China itu kita perlu ya pemain-pemain yang punya keberanian dalam pengambilan keputusan. Mm-mm. Dan itulah yang dilakukan oleh Ricky sepanjang jalannya pertandingan kan, sampai dia kesulitan menyelesaikan pertandingan sehingga harus diganti. Bahkan karena Ricky lah ada penalti bagi timnas Indonesia kan, karena dia masuk itu. Mm-mm. Dia masuk, dia pressure pemain China dan dia memaksa pemain China itu melakukan pelanggaran. Jadi ya kalau kita berbicara soal pertandingan melawan China, tentu semua orang punya penilaiannya masing-masing ya untuk pemain terbaik. Tapi saya dari awal setelah pertandingan selesai, saya sudah posting di akun IG saya, di story-nya saya sudah mengatakan di sana bahwa bagi saya man of the match adalah Ricky Kambuaya. Mm-mm. Karena dia diberikan kepercayaan tampil dari awal, dan di round 3 ini di pertandingan melawan China itu pertama kalinya Ricky tampil dari awal sebagai starter. Dan dia menjawab kepercayaan dari pelatih. Itu sangat penting. Jadi dia menjalankan tugas dia dan dia bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dia ambil di atas lapangan. Tentu yang kita harapkan Mm-mm. form ini bisa lanjut ke pertandingan-pertandingan lainnya. Jadi menurut Anda saat laga melawan Jepang, Patrick Kluivert juga akan tetap menurunkan Ricky Kambuaya dari menit awal? Nah ini yang masih menjadi sebuah misteri bagi saya, karena taktiknya mau seperti apa. Mm-mm. Seperti yang tadi saya katakan, lawan China kan Ricky ofensif. Nah, apakah melawan Jepang masih mau main dengan skema yang sama ofensif? Karena bermain away melawan tim terkuat di Asia. Meskipun Jepang kan tidak memanggil semua pemain pilar mereka. Jadi ini kembali tergantung lagi dari pelatih maunya mainnya seperti apa. Dan ada juga sekarang kan Marcelino yang sudah kembali kan. Karena kemarin itu kalau saya lihat perannya Ricky Kambuaya menjalankan perannya antara Marcelino atau Orat Mangun. Mm-mm. Kan dua-duanya absen tuh di pertandingan melawan China. Mm-mm. Bisa juga Ricky diturunkan dari awal karena walaupun dia gak main ofensif, tapi bisa juga dia bermain sedikit bertahan kan di tengah. Memang Ricky punya kemampuan itu untuk bertahan dan menyerang sama baiknya. Oke, jadi Karena menurut Anda kemampuan tidak dia- hanya untuk ditaruh di lini menyerang begitu, tapi juga bisa Ya. ditaruh di tengah begitu ya? Bisa juga. Seperti lawan Bahrain kan dia mainnya dari tengah. Kalau ditaruh di depan lagi, ini kan biasa kalau kemarin sempat ngobrol juga bahwa performanya oleh Remen ini kurang oke, kurang maksimal begitu karena tidak ada pasangannya, yaitu ada Orat Mangun dan juga ada si Marcelino di situ. Sebetulnya Ole itu sulit mendapatkan peluang karena dia terlibat juga dalam proses membangun serangan. Jadi dia harus turun juga kan ke second line. Nah masalahnya pada saat dia turun ke second line, kita tidak melihat ada pemain lain yang bisa masuk ke ruang terbuka di area pertahanan China, Mas. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi karakter dari Ole ini bukan menunggu bola di depan, tapi ikut terlibat dalam proses serangan. Jadi memang harus ada support yang lebih baik. Nah biasanya yang support itu kan adalah antara Marcelino ataupun Ragnar kan. Oke. Nah, yang Jadi diharapkan yang ingin saya tanyakan ke Bung Binder ini, ketika nanti ada Marcelino di sana kemudian disandingkan dengan Ratmangun dan juga oleh Romeni di lini serang begitu. Kalau posisinya Ricky Kambuaya ini bisa berada di lini tengah menurut Anda? Iya bisa. Karena lawan Bahrain juga dia bermainnya kan di tengah. Bisa juga dia bermain di tengah karena kan biasanya Tom Hay juga tidak bermain full kan. Dia biasanya diganti setelah menit ke-70 kan, bisa juga dia bermain di tengah. Tapi kan melawan Jepang kan Ragnar juga tidak akan bermain kan, absen kan. Marcelino akan turun.